Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah atau sholat dan meditasi bisakah terhubung? Adakah kaitannya? Tentu ini kembali kepada kita, kembali kepada pemahaman kita. Bisa saja itu terhubung, dan bisa saja itu tidak. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang saya ketahui. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku karena Allah. Berarti ketika semuanya karena Allah, ini harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Tidak karena apapun. Masih adakah di antara kita yang sholatnya karena apapun? Itu diri kita yang tahu. Mari kita meraba diri kita. Apakah ibadah kita itu lillahi ta'ala atau belum? Mari kita meraba diri kita masing-masing. Tidak perlu kita saling menilai satu sama lain. Tapi utamakanlah kita introspeksi diri. Ketika pernyataan di dalam sholat, sesungguhnya seluruh ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, berarti tidak karena yang lain. Itu niat kita. Tapi tak jarang di antara kita yang masih terpeleset, yang belum menyadari akan kalimat tersebut. Kita masih banyak yang menelan mentah-mentah, padahal kalimat tersebut masihlah mentah. Dan kita para pelakunya yang harus memasaknya, sehingga kita bisa mencernanya dan menjadi nutrisi di dalam ibadah kita, menjadi nutrisi, menjadi gizi di dalam setiap ibadah kita. Bukankah tak jarang masih di antara kita
yang berbeda dengan niat. Awal, sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku karena Allah. Tapi tak jarang ketika kita melaksanakan ibadah sholat karena sesuatu, karena surga misalnya, karena takut neraka misalnya. Bukankah ini masih ada? Mari kita tanya kepada diri kita. Kalau ini masih ada pada diri kita, berarti belum sesuai, belum sinkron dengan niat sholat kita yang lillahi ta'ala, karena masih mengharap sesuatu. Ini bahan renungan. Saya orang Jawa yang lahir di tanah Nusantara. Di Nusantara inilah aku lahir, aku besar, aku bisa berpikir. Maka apa yang saya katakan semuanya berdasarkan logika saya, yang semoga apa yang tersirat di dalam pikiran saya ini akan ada manfaatnya buat kita yang mau berpikir. Maka sesungguhnya sholat hilangkanlah ego, pamrih, dan aroganmu. Sampaikanlah ke titik itu. Dan sementara meditasi itu apa? Mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal. Saya tidak memperkenalkan. Saya hanya mengabarkan saja. Apakah terkait antara agama dan meditasi? Ini terpisah. Meditasi bukanlah agama, tapi agama bisa bermeditasi, karena pada intinya sama, cuman berbeda bahasa.
Di dalam sholat, intinya sholat adalah menyatukan seluruh akal dan angan-angan. Tidak boleh menggunakan akal dan tidak boleh berangan-angan. Berarti intinya sholat di dalam pemahaman saya menyatunya seluruh wujud dan isinya wujud. Bukankah kita terdiri dari wujud? Dan di dalam wujud itu ada yang hidup dan ada hidup. Maka ketika kita sholat, itu semua harus bersatu. Di dalam kalimat yang populer, harus manunggal, menjadi satu. Sementara meditasi titik di dalam meditasi itu adalah hening. Ketika kita mengupas kalimat hening, ini sangatlah luas. Berarti hening itu tidak ada apapun. Yang dimaksud tidak ada apapun, tidak ada pamrih apapun. Melakukannya dengan sukarela, karena itu kewajiban. Tidak dengan keterpaksaan. Di dalam meditasi, tidak akan mungkin bisa mencapai titik hening atau titik ikhlas ketika tidak menyatu, ketika tidak bersatu. Karena dari tulang ekor manusia yang paling bawah sampai ke titik ubun-ubun yang paling atas, itu harus sinkron, harus bisa menyinkronkan itu di dalam meditasi. Di dalam sholat kan sama, harus menyatukan itu semua di dalam gerakan sholat. Di dalam sholat tidak boleh berpikir, tidak bisa berpikir, dan tidak boleh menggunakan akal, karena takkan pernah terjangkau oleh akal. Mustahil bisa menjangkau Allah, bisa menjangkau Zat Maha Suci menggunakan akal. Inti dari meditasi dan sholat ada persamaan di dalam titik akhirnya.
Ini hanya bahan sebuah renungan agar kita semakin luas memandang, semakin luas kita memahami alam, semakin luas kita memahami diri, memahami sebuah keilmuan, maka akan semakin bijak kita dalam menentukan sebuah pilihan. Inti dari sholat dan meditasi adalah keheningan. Hening bisa dicapai jika kita mengerti bagaimana cara menjangkaunya. Bagaimana cara menggapainya. Sungguh sesungguhnya kita ini adalah satu kesatuan yang memang dibuat skenario berbeda. Ada masanya, ada zamannya. Di zaman kita sekarang saja, di zaman modern, kita berbeda-beda peran. Di antara kita itu berbeda-beda peran. Ada yang berperan sebagai artis, ada yang berperan sebagai Pak Ustadz, Ustazah, ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai petani, pengusaha, dan lain sebagainya. Itulah fakta. Perbedaan-perbedaan, padahal di dalam satu wadah. Di dalam diri kita sangat kontroversi. Ada perbedaan-perbedaan di dalam diri kita saja. Ketika kita bisa ibadah sampai ke titik hening, kita akan menemukan apa yang kita cari. Tentu sudut pandang hening ini akan berbeda, bisa saja berbeda, tergantung pemahaman kita. Pemahaman kita berarti membawa cara. Cara itulah yang bisa mengantarkan, menuntun ke titik hening. Ketika kita bisa berserah dengan totalitas, lepaskan ego dan pamrih dan arogan kita di dalam beribadah. Karena sesungguhnya tiada yang ada terkecuali Dat Maha Suci hidup.
Seharusnya setiap kita bisa sampai ke titik tersebut. Ketika kita sampai ke titik tersebut, sungguh tidak ada perbedaan yang selama ini kita perebutkan. Kita damai karena satu kesatuan sesungguhnya kita ini. Tidak ada warna. Warna itu seharusnya menjadi keindahan. Ketika warna saya dengan warna panjenengan berbeda, ketika disatukan menjadi lebih indah. Keindahanlah yang akan terpancar di dalam penyatuan warna tersebut. Itulah hidup dan kehidupan. Pada inti dari apa yang kita cari adalah hening. Hening dari segala pamrih. Hening dari semua ego. Hening dari arogan kita. Itulah intinya ibadah. Apapun caranya. Karena kita tidak bisa memasuki ke cara. Kita tidak bisa menghakimi cara yang tidak sama dengan kita. Itu salah. Kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Karena dari manapun kita mulai, cara apapun kita memulai, titik akhirnya adalah ikhlas. Di dalam pengertian lain, ikhlas itu adalah hening. Terbebasnya kita dari ego, pamrih, dan arogan. Semoga kita bisa mencapainya. Karena ketika kita bisa mencapainya, kedamaianlah yang akan kita rasakan. Yang kita semua akan rasakan. Ketika kita semua damai, alam semesta akan menyambutnya. Alam semesta akan damai. Tidak akan ada lagi alam semesta yang berulah. Karena sesungguhnya ulahnya alam semesta, ulahnya kita, makhluk yang bernama manusia. Ketika kita sadar, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Ini hanya sudut pandang saya. Itulah indahnya perbedaan yang bisa bersatu menjadi suatu keindahan yang baru, suatu keindahan yang tak terbayangkan. Terima kasih, saudara dan saudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk seluruh alam.